adik semua, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana di Zona Belajar. Kami setia menjadi media pembelajaran jarak jauh ya di masa COVID-19 kali ini. Berhubung corona COVID-nya belum mereda ya, masih banyak ya, masih isunya masih tinggi. Jadi kita setia menjadi media pembelajaran jarak jauh untuk kalian semua. Tetap sehat selalu, kalian jaga kondisi, tingkatkan imun tubuh, antibodinya ditingkatkan demi kesehatan, demi pembelajaran yang lebih baik meskipun pembelajarannya belum normal ya, belum bisa tatap muka. Oke. Kali ini di kesempatan kali ini ada episode bahasa Indonesia. Kali ini ada dua narasumber, dua guru di satuan unit kerja berbeda. Satu dari SMA Negeri 9, satu lagi dari SMA Negeri 14 Bandung ya. Nanti biodatanya saya bacakan. Tetap ditemani dengan Pokari Sweat, ada juga Emina dan ada juga Exis XL ya, menjadi teman kalian belajar daring atau online. Oke. Kita bacakan saja narasumber yang pertama atau guru yang pertama dari SMA Negeri 14 Bandung. Ada Pak Aditya Ferdiana SPD. Beliau lahir di Bandung 9 Februari 1993 dan mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Cikadut 1, dilanjut ke SMP Negeri 49 Bandung, SMA Negeri 1 Soreang, dan mengenyam pendidikan perkuliahan di UPI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2010. Oke. Kita sambut saja Pak Aditya Ferdian untuk memasuki studio. Silahkan Pak Adit. Ini Pak Adit sehat? Sehat. Kita bacakan narasumber yang kedua. Ada Pak Yuma Yudayana SPD. Beliau dari SMA Negeri 9 Bandung. Lahir di Bandung 10 Juni 1992. Dan mengenyam pendidikan di SD Rancabelut 1 Cimahi, SMP Negeri 6 Cimahi, SMA Negeri 3 Cimahi, dan kuliahnya sama. Kayaknya ini teman kuliahnya Pak Adit ya? Betul sekali. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang perkuliahannya. Kuliah di UPI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2010. Silahkan Pak Yuma memasuki studio Zona Belajar. Ya. Sehat. Rifki. Alhamdulillah. Adit sehat selalu bugar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak Yuma dan ada Pak Aditya Ferdian ya. Segmen satu ini kita ngobrol dikit lah, ngobrol-ngobrol tentang ngajar, tentang PJJ ataupun tentang perkuliahan, bisa diceritakan mungkin ya. Boleh. Nah, sebelum itu harus ditatar dulu, promosiin dulu ini Pokari ya. Pak Adit, coba cara promosi Pokari dengan bahasa baku gimana? Siap ya. Oke. Saya akan mempromosikan mengenai minuman Pokari Sweat ini. Oke. Dengan kalian meminum Pokari Sweat ini, kalian akan mengganti ion tubuh kalian. Dan bahkan dengan minum minuman ini, tingkat kegantengan kalian akan setara dengan kami. Oh, mantap, nggak nyambung. Pokari dan apa? Nyambung karena kalau tidak minum kita kan jadi kering ya, lemes, muka jadi lesu kan. Kalau minum kenceng gitu. Berhubung guru bahasa Indonesia jadi bersilat lidahnya lumayan jago lah ya. Terima kasih Pak Adit ya, terima kasih. Untuk Pak Yuma berhubung suka cerah-cerah, ini Emina coba. Emina. Bagi kalian para wanita yang kurang pede dengan wajah kalian, wajahnya putih, lehernya hitam, kalian bisa memakai produk ini dari Emina. Luar biasa. Mantul. Ya, terima kasih dari Pak Yuma, dan ada satu lagi ada Exis XL ya untuk teman kalian belajar daring ya. Terima kasih Pak Yuma dan Pak Adit sudah mempromosikan produk kami yang memang setia mendukung program Zona Belajar. Mantap. Oke. Kita ngobrol dikit tentang Pak Adit dulu ya. Boleh. Pak Adit ngajar di 14 sudah berapa lama? Kurang lebih 2 tahun. 2 baru tahun. jalan 3 tahun. Oh, jadi jalan 3 tahun ya? Iya. Oke. Selama mengajar khususnya COVID ini, pembelajaran jarak jauh yang khas
atau yang membedakan di SMA 14 tuh seperti apa sih teknisnya? Nah, kalau di SMA 14 itu kami menggunakan aplikasi Ruang Guru. Jadi siswa-siswi maupun guru nanti men-share, kalau guru-guru mungkin di sekolah yang lain pakai GCR ya, Google Classroom, kalau di kami pakai Ruang Guru. Pakai ruang tit. Oh, tit. Nggak apa-apa. Pakai ruang guru katanya. Ruang Guru gitu. Oke, jadi pembelajarannya ada yang berbeda ya, jadi ada inovasi. Yang kedua dari Payuma. Payuma mengajar di SMA 9 sudah berapa lama? Ini masuk ke tahun keempat saya. Jadi dari 2017 saya mengajar di SMA 9. Payuma kan tahun keempat. Pak Adit setahun sebelumnya kemana dulu, belum ke sekolah? Sudah ke sekolah, tapi Di di sekolah lain? luar negeri. Oh, luar. Luar negeri. Luar negeri, jadi swasta dulu ya. Oh, ya. Jadi di swasta, kan luar negeri. Benar. Payuma mengajar di 9 sudah 4 tahun lah ya. Iya, masuk ke 4 tahun. Masuk ke 4 tahun. Yang paling berkesan mengajar di SMA 9 menurut Payuma apa yang dirasakan? Yang paling berkesan selama mengajar di SMA 9 ini anak-anaknya. Anak-anaknya luar biasa. Apalagi di saat pandemi seperti ini, saya mengajar tidak bisa bertatap muka dengan siswa itu, sulit ya. wah, itu yang membuat saya merasa rindu kan kehadiran siswa-siswi. Gitu. Rindu dalam tanda kutip apa ya? Rindu, ya karena pembelajaran jika langsung tatap muka dengan siswa itu menarik gitu, lebih interaktif gitu. Oke, beda ya. Iya. Beda. Memang yang dirasakan ketika pembelajaran tidak dua arah itu memang garing ya. Iya. Ya bagaimana kita mengemasnya lah ya. Nah, untuk ngobrol-ngobrol tentang perkuliahan, kenapa tertarik dengan bahasa Indonesia? Apakah dari siapa itu kecelakaan atau memang sudah diniatkan dan memang ada minat? Ya boleh di-share lah. Barangkali menjadi inspirasi dari Pak Adit dulu. Oh, boleh. Jadi begini ya, bagi siswa SMA 9 nih, siapa tahu memotivasi. Jadi saya dulu kan sekolahnya SMA-nya di kabupaten ya, SMA 1 Soreang. Nah, di sana saya bukan menjadi murid yang pintar, tapi mungkin saya murid yang sangat pintar. Kenapa? Karena rankingnya 2 terbawah terus, konsisten dari kelas 10, 11, 12 sampai pada akhirnya wali kelas menanyakan, kamu besar mau jadi apa? Sampai sempet dihina, tapi itu memotivasi saya. Jadi di situ saya langsung nyebut ke ibunya, Memang ke wali patut kelasnya. dihina gitu. Oke, siap. Jadi saya memotivasi diri saya sendiri dengan bilang ke ibunya, jadi Bu, saya mau masuk ke UPI jurusan Bahasa Indonesia, asal sebut awalnya. Jadi doa. Jadi doa. Alhamdulillah. Jadi doa. Luar biasa ya. Jadi memang dari latar belakang yang memang tidak bisa diharapkan dalam tanda Iya, kutip betul. ya, tapi memang Betul. kalau sudah ada doa, usaha dan udah takdirnya ya jadi guru sekarang. Betul. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dinikmati ya Pak. Alhamdulillah dinikmati. Dari Payuma, apa yang melatar belakangnya? Kalau saya pribadi sebenarnya untuk masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia sendiri itu memang sudah ada motivasi awalnya karena ingin bercita-cita, berkeinginan ingin menjadi pengajar gitu ya. Ada niat lah ya. Ada niat gitu. Tetapi mengenai jurusan Bahasa dan Sastra Indonesianya ini sebenarnya ini pilihan ketiga saya. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Enggak salah ngeklik. Oh, enggak. Pilihan ketiga. Pilihan 3. Ya, jadi sebenarnya pilihan kesatunya itu matematik. Ngetik. Oh. Kelihatan ya muka eksaknya? Tidak. Oh, enggak. Matematik, yang keduanya kimia, dan pilihan ketiganya bahasa Indonesia. Tapi ketika hasilnya ada, tidak masuk ke 2 jurusan itu dan akhirnya masuk ke jurusan bahasa Indonesia. Nah, di jurusan bahasa Indonesia ini mungkin menjadi motivasi, bukan mungkin lagi, memang menjadi motivasi saya untuk belajar lebih giat lagi. Terutama kan kalau untuk pelajaran bahasa gitu ya, kesannya harus banyak membaca. Karena benar, dengan membaca kita mengetahui dunia. Oke, jadi lagi nih ya. Literasi lah ya. Literasi banget ya. Biasa. Oke, dari Payuma tadi cerita tentang perkuliahan, latar belakangnya. Nah, mungkin ada anak-anak kita yang memang minat dengan bahasa apapun itu bahasanya, rumputnya ya. Iya.
ini Indonesia atau Jerman atau bahasa lokal kita, daerah, bahasa Sunda. Nah, kalau identiknya bahasa itu dengan ada sastranya kan. Nah, dalam artian ekspresi, kalau saya lihat anak-anak bahasa itu harus mampu dalam mengekspresikan diri, benar. Betul. Saya suka lihat di salah satu taman di universitasnya banyak yang teriak-teriak apa itu teh. Apakah itu UKM atau memang tuntutan dari jurusan bahasa itu memang harus gitu? Ada mata kuliahnya? Sebenarnya ada jurusan apresiasi puisi. Nah, mungkin itu melatih mahasiswa untuk melatih keberaniannya dalam berekspresi. Jadi tampil di depan umum, terutama di taman. Kalau sering main ke UPI ada taman parter tuh. Di sana biasanya suka berpuisi tiba-tiba secara spontan. Nah, biasanya Pak Yuma nih yang sering begitu. Biasanya gitu. Sering Pak Yuma? Ya beberapa kali lah pernah. Karena itu menurut saya untuk kita tampil di depan umum itu kan harus banyak latihan. Jadi istilahnya olah vokal, olah ekspresi. Nah itu salah satunya dengan berani mengekspresikan diri di depan umum. Karena saya juga punya pengalaman ketika ada sidang mahasiswa, ketika pending ya, skorsing, tiba-tiba ada salah satu mahasiswa masuk, berdiri di meja, tiba-tiba teriak-teriak. Wah, apa ini? Ternyata anak sastra gitu lah ya. Oh, memang harus gitulah dituntutnya. Mungkin ada beberapa teman yang pendiam, yang introvert itu mungkin dipaksa harus gitu ya. Mau nggak mau? Mau nggak mau harus bisa lah, minimal mampu lah. Mampu berekspresi yang baik. Luar biasa ya. Jadi yang memang minat dengan bahasa boleh tanya-tanya ke Pak Yuma atau ke Pak Adit ya yang nonton, adik-adik silahkan bertanya karena pengetahuan awal itu penting lah. Nah, kita beranjak ke segmen 2, nanti akan membawakan tentang materi apa Pak Yuma? Teks editorial. Teks editorial. Gambaran umumnya, tagline-nya itu tentang apa sih teks editorial? Pak Dit? Intinya. Jadi editorial ini salah satu rubrik ruang yang ada di media massa. Oke, udah cukup ya. Jadi untuk media massa nanti dijelaskan panjang lebarnya di segmen 2 dengan passwordnya harus ada jargon dulu. Pak Yuma pasti tahu ya? Oh iya tahu. Iya, tahu. Pak Adit ajarin dulu. Oh Pak Adit. Pak Adit, kalau Pak Rifki bilang zona belajar, kita jawabnya zonanya para pelajar. Siap. Zonanya Para pelajar. Oke, mantap. 1, 2, 3. Zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, selamat menyaksikan pemaparan materi dari Pak Yuma dan Pak Adit. Sayang, buruan. Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL Extra Unlimited Turbo tanpa batas kuota dan kecepatan. Selamat datang di Neutron Yogyakarta. Tempat belajar yang menyenangkan. Ruang kelas nyaman, asyik banget cara mengajarnya. Hei, ayo dek, kesini. Fasilitasnya lengkap. Semua fasilitas ini tersedia di lebih dari 80 cabang Neutron Yogyakarta. Pengolahan data hasil ujian pun cepat dan akurat. Minat dan bakat siswa Neutron akan lebih terasah dan terarah. Yuk gabung di Neutron Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan kami, saya Pak Yuma dan ini. Saya Pak Adit. Nah, kami di sini sekarang akan memaparkan materi tentang teks editorial ya. Betul. Teks editorial ini dipelajari di kelas berapa Pak Adit? Teks editorial ini bagi kalian yang nanti kelas 10 dan kelas 11, kalian akan bertemu teks editorial ini di kelas 12. Ya, betul sekali ya. Jadi ini materi di kelas 12 ya. Teks editorial. Mungkin bagi kalian yang
sering membaca media massa, entah itu media massa cetak maupun media massa online, mungkin ada yang sudah tidak asing dengan istilah editorial ini ya Pak Dit ya. Betul Pak Yuma. Dimulai dari saya saja Pak Dit. Iya silakan Pak Terima Yuma. kasih Pak Dit. Nah, ini sebelum masuk ke materi, di sini ada kompetensi dasar yang mesti kalian capai. Ada 2 poin. Yang pertama 3.3 itu mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Dan yang kedua itu 4.3 merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Jadi ada 2 kompetensi yang mesti kalian capai. Lanjut. Nah, bab 3 editorial sebagai media berpendapat. Jadi ini materi teks editorial ini ada di bab 3 di materi ketiga. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari yang pertama itu surat lamaran pekerjaan. Betul. Dan yang kedua itu Novel cerita sejarah. Ya, cerita sejarah, dan ini yang ketiga editorial. Di dalam materi teks editorial ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang poin A-nya yaitu pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial itu. Dan yang kedua, yang B itu struktur dan kebahasaan teks editorial. Yang ketiga, rancangan teks editorial. Dan yang terakhir, contohnya, contoh dari teks editorial itu sendiri. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu ya, akan dijelaskan oleh Bapak. Mengenai pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial itu. Dari pengertiannya dulu. Editorial disebut juga tajuk rencana. Nah, jadi di dalam media massa ini ada yang menuliskan editorial itu ya editorial. Adapun di beberapa media massa yang menuliskannya itu tajuk rencana. Jadi itu sama saja. Sama saja. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Nah, jadi jika dilihat dari pengertiannya bahwa editorial ini sebuah opini. Opini dari siapa? Opini dari media massa tersebut. Nah, jadi sebagai pendapat dan sikap. Jadi ketika ada isu-isu yang aktual itu yang terbaru, yang hangat gitu ya. Fenomenal itu yang sangat luar biasa gitu ya. Dan yang terakhir, kontroversial itu menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, dari isu ini, media massa ini mengambil sikap atau pendapat mengenai isu itu. Nah, itu termasuk ke dalam opini-opini oleh redaksinya atau redaktur media massa tersebut. Nah, jadi editorial ini pun merupakan salah satu rubrik atau ruang yang ada di dalam media massa. Selanjutnya, penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya editorial merupakan berita dogmatis. Jadi, di dalam editorial ini Pak Adit, si media massa ini tidak hanya menginformasikan suatu hal atau peristiwa ya Pak Adit, ya, tetapi lebih ke membujuk opini publik, jadi agar si pembacanya itu punya sudut pandang sendiri nih mengenai peristiwa. Yang kritis, nah itu untuk menimbulkan pemikiran yang kritis dari si pembacanya itu. Selanjutnya mengenai ciri-cirinya, kita dibagi menjadi 2 ya. Ada editorial atau tajuk rencana dari pers papan atas, adapun teks editorial atau tajuk rencana dari pers papan menengah ke bawah. Jadi ini punya 2 ciri-ciri yang berbeda pers ini ya Pak Adit ya. Betul. Kita dari pers papan atasnya dulu, memiliki ciri-ciri sebagai berikut editorialnya tuh. Yang pertama hati-hati, yang kedua normatif, yang ketiga cenderung konservatif, yang keempat menghindari pendekatan kritis yang tajam, dan yang kelima pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Nah, ini kalau kita lihat dari ciri-cirinya Pak Adit yang betul. Pers papan atas ada istilah cenderung konservatif, jadi kolot gitu ya. Iya, kolot. Jadi istilahnya lebih dominan sopan gitu. ya,
lebih hati-hati Lebih dalam hati-hati. menyusun editorial ini. Karena sudah besar ya, kan Ya. papan atas, jadi harus berhati-hati Nah, dalam itu. menyampaikan opininya atau pendapat. Itu. Jadi pers papan atas ini harus berhati-hati dalam menyampaikan opini editorialnya, karena jika misalnya ada kesalahan atau mengundang merugikan salah satu pihak, misalnya pemerintah gitu kan, bisa aja dituntut gitu Iya, ya. betul. Nah, itu. Jadi harus hati-hati dalam penyusunan editorial ini. Nah, yang kedua, sedangkan pers papan menengah ke bawah ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu lebih berani, lebih atraktif. Dan yang ketiga, progresif. Yang keempat, memilih pendekatan kritis bersifat tajam dan langsung tembak. Dan yang kelima, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Jadi lebih mementingkan unsur si pembacanya mungkin ya Pak Adit ya, dari banding unsur politisnya. Ini kebalikan dari yang tadi ya, dari yang papan atas. Papan atas. Kalau menengah ke bawah itu kebalikannya. Karena kan ini dari bawah nih, ingin jadi orang-orang itu supaya ngeh bahwa ada pers di sana, supaya lebih melihat melek gitu. Betul, ya. Jadi ini tuh pers papan menengah itu lebih menonjolkan unsur agar menarik pembacanya Iya, betul, gitu betul. ya, Benar. agar lebih muncul gitu pers ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua perbedaan ciri antara pers papan atas dan papan menengah ke bawah. Nah, lalu di sini ada sifat teks editorial atau tajuk rencana. Ada empat sifat. Yang pertama itu krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media. Jadi teks editorial ini biasanya ada hari-hari tertentu terbitnya di dalam satu minggu, misalnya setiap hari Senin seperti itu ya Pak Adit ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu ditulisnya atau munculnya di dalam sebuah media massa. Jadi tidak setiap hari gitu ya munculnya Pak Adit. Yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Jadi mengambil isu yang sedang hangat-hangatnya, ramai-ramainya diperbincangkan di dalam masyarakat itu. Jadi isu yang hangat agar menarik minat pembacanya seperti itu. Yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Jadi artinya setiap media massa ini punya karakter atau konsistensinya masing-masing ya Pak Adit. Pasti Misalnya media massa A misalnya lebih memiliki karakter agamis misalnya. Jadi nanti teks-teks editorialnya ini lebih muncul tentang agama seperti itu. Adapun misalnya media massa B memiliki karakter sastrawi misalnya. Nah, mungkin nanti editorialnya itu memiliki karakter yang berbeda gitu ya antara media massa yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Jadi setiap media massa pun punya kebijakannya masing-masing mengenai penerbitan atau penulisan editorial ini. Seperti itu ya Pak Adit ya. Iya, betul sekali Pak Yuma. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Adit. Silakan Pak Adit. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan dari materi teks editorial yang telah disampaikan Pak Yuma. Bapak akan lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks editorial. Di sini dibagi menjadi dua, ada struktur teks editorial dan juga kaidah kebahasaan teks editorial. Kita langsung saja ya. Nah, di sini strukturnya ada 3. Yang pertama itu ada masalah atau pernyataan pendapat, ada argumentasi, dan juga penegasan ulang. Di sini ada 3 strukturnya. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing nih dengan 3 struktur ini. Karena memang dalam bahasa Indonesia itu, dari teks yang satu dengan teks yang lainnya, itu ada saling keterkaitan. Contoh mungkin Bapak kemarin sudah nonton yang dipaparkan oleh Bu Citra nih mengenai teks eksposisi. Di sini juga ada nih, di argumentasi juga, di eksposisi juga ada. Terus penegasan ulang, di eksposisi juga ada, di sini juga ada, karena itu saling berkaitan gitu. Nah, di sini di pernyataan pendapat itu letaknya di awal. Biasanya si editor atau editorialnya itu memaparkan pendapatnya atau masalahnya nih, apa yang mau disampaikan. Misalnya mengenai COVID, nah nanti dipaparkan apa masalahnya COVID itu. Terus lanjut argumentasi. Argumentasi itu kan opini atau pendapat.
Jadi opini-opini dari editorial atau dari editornya nanti masuk di sana nih. Pemikiran kritis dari pers tersebut mengenai isu yang sedang hangat atau masalah yang sedang hangat diperbincangan itu. Terus lanjut ke penegasan ulang. Nah, jadi ditegaskan kembali pendapatnya tentang masalah itu, sudut pandang dari pers ini seperti apa, misalnya yang A seperti apa, yang B seperti apa. Mungkin pasti berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, tapi secara konten atau secara masalah itu sama. Misalnya yang media A mengenai COVID, yang B juga mengenai COVID. Pasti sudut pandangnya berbeda. Yang A menjelaskan tentang apa, yang B tentang apa. Karena balik lagi yang tadi, yang Bapak Yuma telah sampaikan tadi, yang pers yang sudah atas, ada juga yang menengah ke bawah, pasti beda sudut pandangnya. Betul. Nah, jadi itu mengenai struktur dari teks editorialnya. Jadi ada 3, Bapak ulangi lagi. Ada masalah atau pernyataan pendapat, ada argumentasi, ada juga penegasan ulang. Jadi ada 3. Ingat ya, ada 3. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya di sini ada 4. Yang pertama menggunakan kalimat retoris, menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga menggunakan kata petunjuk, kata ganti petunjuk. Yang keempat menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, kita bedah satu persatu nih. Yang pertama menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Contoh misalnya gini, coba Pak Yuma pegang sponsornya nih, Pocari Sweat-nya. Nah, Pak Yuma lagi megang Pocari Sweat nih. Dan Bapak nanya, Pak Yuma lagi apa? Otomatis udah tahu jawabannya. Jawabannya. Pak Yuma kan lagi megang Pocari Sweat, minuman sangat mantap. Nah, jadi tidak memerlukan jawaban, tapi untuk ranah kita percakapan itu sangat penting digunakan untuk apa? Basa-basi. Nah, di sini pun digunakan di teks editorial. Mungkin biar tidak terlalu tegang atau tidak terlalu menyudutkan, pasti ada kata-kata tersebut supaya lebih menarik gitu dari editorialnya. Terus yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Nah, kata-kata populer itu kata-kata yang sering digunakan, yang populer, bukan yang tidak populer yang digunakan, karena kan ini ranahnya untuk media massa, media cetak atau media online sekalipun. Jadi menggunakan kata-kata yang semua orang itu paham. Contoh nih, di sini ada kata indikasi. Itu bukan kata-kata yang populer. Nah, untuk anak-anak sekarang pasti kan lagi zaman Among Us nih, game Among Us kan, betul? Betul kan Pak Yuma ya? Iya, betul. Di sini juga lagi hype sekali ya, pasti. Nah, di game tersebut kan ada petunjuk nih, kalau misalnya si A itu mengalami kecelakaan atau terbunuh misalnya, kan gamenya kayak gitu ya. Itu kan butuh petunjuk. Nah, indikasi itu petunjuk. Kata populernya apa kan? Lebih enak petunjuk, bukan indikasi. Kalau kita pakai kata indikasi kan kadang, apa ya indikasi, bingung gitu. Tapi lebih menggunakan kata-kata populer. Contoh yang kedua misalnya itu menggunakan kata sampel. Itu sampel itu bukan yang populernya, tapi yang populernya itu contoh. Contoh yang lebih populer dibanding sampel gitu. Terus menggunakan kata ganti petunjuk. Petunjuk itu bisa tempat, bisa juga arah. Misalnya di sana, kemana, di mana, atau kata petunjuk yang umum. Misalnya si itu kan kata petunjuk, itu, ini. Nah, itu juga kata ganti petunjuk. Nah, di teks editorial ini pasti banyak sekali kata ganti seperti itu. Bisa ke sana, ke sini, ini, itu. Biar misalnya lebih menarik gitu. Terus yang keempat menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, ini juga ada di materi kelas 11, konjungsi kausalitas, atau disebut juga teks eksplanasi, betul kan? Iya, betul Pak. Jadi teks eksplanasi itu teks yang hubungan sebab akibat. Konjungsi kausalitas itu sebab akibat juga. Ini saling berkaitan. Maka dari itu materi bahasa Indonesia itu dari kelas 10, 11, 12 itu berkaitan. Jadi jangan khawatir. Kalian misalnya belajar bahasa Indonesia ngapain sih? Karena ini materinya saling berkaitan. Contohnya misalnya ada kata sebelumnya, sesudahnya, penyebab, akibat. Nah, itu juga bagian dari kata konjungsi kausalitas. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada penyuntingan teks editorial atau penyusunan teks editorial. Jadi dibagi menjadi 2.
Nah, ini langkah-langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana. Ini disusun dulu nih sebelum disunting. Jadi disusun dulu. Nah, yang pertama mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini, menarik perhatian pembaca. Jadi mencari topiknya yang menarik, yang lagi hot-hotnya nih, yang lagi ramai, betul, diperbincangkan gitu. Itu yang diangkat gitu. Terus yang kedua, mengumpulkan informasi fakta meliputi laporan objektif dan juga melakukan riset. Jadi di sana sebagai yang membuat teks editorial, kita harus mengumpulkan datanya dulu, faktanya dulu, risetnya dulu, betul kan? Tidak sembarangan ini membuat editorial ini. Iya, betul. Terus yang ketiga, menganalisis masalah yang telah diangkat. Jadi masalahnya itu dianalisis. Gitu. Jadi setelah dikumpulkan informasi, baik itu telah melakukan riset, faktanya ada, dianalisis apakah ini layak untuk disampaikan, apakah tidak gitu. Terus yang keempat, memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Jadi memberikan solusinya nih, misalnya mengenai sekarang COVID, apakah si pembuat teks punya solusinya ataukah pemerintah punya solusi yang baik yang bisa disampaikan untuk khalayak umum? Nah, mungkin mau disampaikan, boleh silakan gitu di sini. Terus yang kelima, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Nah, di sini menggunakan kurang lebih dari 500 kata. Kenapa? Karena kan ini rubrik ya jenisnya. Jadi tidak mengambil spot yang banyak gitu. Lebih pendek dari artikel bahkan. Nah, terus jangan menggunakan kata ganti saya juga. Karena kan ini kalian membawa sudut pandang dari si pers tersebut. Jadi tidak hanya individu gitu. Makanya menggunakan atau tidak menggunakan kata ganti saya gitu. Kita lanjut ya. Nah, langkah-langkah menyunting. Nah, mungkin ada yang masih bingung dengan kata menyunting. Simpelnya gini nih. Kalau kalian mau posting misalnya caption di Instagram, banyak nih fotonya apa, captionnya panjang gitu. Nah, sebelum kalian posting, kalian menyunting dulu nih, apakah kata ini sudah pas atau tidak. Nah, itu kegiatan menyunting. Jadi kalian misalnya mengetik dulu nih captionnya. Sudah jadi captionnya, kalian baca lagi. Nah, kalau sudah dirasa pas, kalian posting. Nah, itu kegiatan menyunting. Jadi sebelum kalian posting, kalian sunting dulu nih. Apakah sudah pas, apakah ada yang typo, apakah ada yang seperti apa sebelum nanti diposting di Instagram kalian. Nah, itu kurang lebih contoh simpelnya. Nah, di sini dibagi menjadi 4 di teks editorial. Yang pertama, membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, atau pola kalimat. Jadi dicek lagi pilihan katanya, pola kalimatnya, ejaannya. Terus yang kedua, membenarkan kesalahannya. Jadi setelah dicek, dibenerin kesalahannya. Supaya nanti pas diposting atau pas nanti ada di media massa, tidak menimbulkan masalah gitu. Oh, ini typo atau tiponya agak sensitif atau gimana. Nah, jadi dibenarkan. Terus yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Jadi diperiksa lagi antar paragrafnya, apakah sudah padu atau tidak. Terus yang terakhir, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak urut. Jadi dicek lagi nih antar paragraf. Misalnya teks editorial ini ada 3 paragraf nih. Dari 3 tersebut misalnya yang kedua ternyata nggak padu nih, mau dihilangkan boleh. Jadi cuma 2, ya silakan. Karena kan balik lagi, jangan lebih dari 500 kata. Karena kan rubriknya sangat sedikit. Betul kan Pak Yuma ya? Betul Pak Adit. Nah, jadi itu dari langkah-langkah menyunting teks editorial. Kita lanjut ke contohnya Pak ke Adit. contohnya ya. Iya. Ini ada contohnya. Oleh saya saja Pak Adit sampaikannya. Boleh. Nah, ini anak-anak, di sini ada contoh salah satu dari teks editorial ini. Kita mengambil judulnya
jangan pertaruhkan nasib peserta didik. Isinya apa sih? Isinya itu mengenai bagaimana kita sekarang melakukan pembelajaran di saat masa-masa COVID ini, pandemi ini ya. Di sini ada 3 strukturnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adit ya. Iya, Yang betul. pertama itu ada pengenalan isu atau pengenalan masalah, disebutnya tesis. Lalu ada penyampaian pendapat atau argumentasi, dan yang terakhir itu penegasan ulang, seperti itu ya. Kita lihat dari pengenalan isunya terlebih dahulu. Di sini di dalam tesis ini atau pengenalan isu ini disampaikanlah isu yang akan dibahas oleh redakturnya atau redaksi dari media massa itu ya Pak Adit, yaitu mengenai pandemi COVID-19 ini, lebih ke pendidikannya. Bagaimana pendidikan selama masa COVID-19 ini. Nah, itu pengenalan isunya itu. Lalu yang keduanya itu ada penyampaian pendapat atau argumentasi. Nah, dari pengenalan isu ini dikembangkanlah menjadi argumen-argumen dari media massanya itu. Bagaimana argumen dari redakturnya, bagaimana mereka menyikapi isu ini, apakah ada kritikan, ada harapan, atau ada masukan kepada para pemangku jabatan, mungkin ya Pak Adit ya, apakah ada kekurangan selama pembelajaran jarak jauh ini. Nah, ini dijelaskanlah di pernyataan atau penyampaian pendapat ini, argumen. Di dalam argumen ini tidak sepenuhnya opini. Maksudnya itu harus disertai dengan fakta ya. Data ya tadi sudah dijelaskan. Iya, tidak hanya pendapat kalian pribadi, tapi harus disertai dengan fakta-fakta yang mendukung argumen kalian, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mengenai penegasan ulangnya ini. Isinya apa sih penegasan ulang? Biasanya mengenai saran, seperti itu ya, saran, solusi, rekomendasi juga. Iya, atau harapan ya, betul. harapan dari bagaimana selama PJJ ini, apakah ada harapan atau saran kepada para pembaca atau para pemangku jabatan gitu, seperti apa Ya. masukannya, seperti itu. Nah, itu jadi ada 3 struktur ya dari teks editorial ini. Mungkin sekian saja Pak Adit yang bisa Iya, mungkin kami cukup sampaikan. saja ya. Cukup dari saja. materi teks editorial. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari saya Pak Yuma dan Pak Pak Adit. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, buruan. Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL, Extra Unlimited Turbo, tanpa batas kuota dan kecepatan. Selamat datang di Neutron Yogyakarta. Tempat belajar yang menyenangkan. Ruang kelas nyaman, asyik banget cara mengajarnya. Hei, Dek, mana kesini? Fasilitasnya lengkap. Semua fasilitas ini tersedia di lebih dari 80 cabang Neutron Yogyakarta. Pengolahan data hasil ujian pun cepat dan akurat. Minat dan bakat siswa Neutron akan lebih terasah dan terarah. Yuk gabung di Neutron Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi. Oke, baik, kembali lagi dengan saya di segmen 3. Tadi setelah dijelaskan, dipaparkan oleh Pak Adit dan Pak Yuma mengenai teks editorial, ada satu pertanyaan untuk mendapatkan produk Emina giveaway. Pertanyaannya dari Pak Yuma, silahkan. Dari saya ya. Nah, ini untuk kalian yang menyaksikan tayangan ini dan menyimak tadi dari awal, pastinya kalian sudah tahu nih pertanyaannya, yaitu tadi Pak Adit menjelaskan kebahasaan dari teks editorial itu. Betul. Ada 4. Salah satunya itu mengenai adanya konjungsi kausalitas. Oke. Sebutkan contoh kata yang termasuk ke dalam konjungsi kausalitas. Oke, jadi pertanyaannya, sebutkan satu contoh kata
konjungsi kausalitas ya. Iya. Tadi telah dijelaskan oleh Pak Adit dan Pak Yuma. Kalian jawab di kolom komentar di live chat, nanti mendapatkan produk dari Emina. Oke. Pemaparan materi yang luar biasa, jelas, detail dari kedua narasumber kita kali ini, episode Bahasa Indonesia. Ada pertanyaan yang masuk. Pertama, editorial itu biasanya terdapat di mana katanya? Biasanya anak-anak menemukan teks editorial tuh di media apa gitu? Pak Adit. Pak Adit aja. Oke, jadi teks editorial itu biasanya ada di mana? Biasanya ada di media cetak ataupun media elektronik, sekarang kan online. Tapi dalam menyampaikannya atau dalam teksnya itu tidak setiap hari. Jadi ada waktu-waktu tertentu teks editorial itu muncul atau terbit gitu. Terbit ya. Gitu. Tapi adanya di media cetak ataupun media online, elektronik. Oke, jadi kalau disimpulkan, jangka waktunya itu berjangka lah ya. Iya, Ada betul, waktu-waktu betul. khusus. Tertentu. Teks editorial itu muncul di media, entah itu cetak ataupun elektronik online ya. Pertanyaan kedua, cara membedakan fakta dan opini dalam teks editorial tuh gimana caranya Pak Yuma? Iya, betul. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa di dalam teks editorial ini, walaupun disebut opini ya, rubrik opini artinya pendapat, tetapi tidak sepenuhnya itu sebuah pendapat dari redakturnya, redaksinya, tapi harus memuat fakta juga. Nah, bagaimana sih untuk membedakan fakta dan opini ini? Artinya kita lihat dari pengertiannya dulu saja bahwa fakta itu sebuah hal, keadaan, Pasti, ya. atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi tidak sulit untuk dibantah gitu. Oke. Nah, biasanya ciri fakta itu memuat data, Pak Rifki. Iya, ada datanya. Ada datanya, misalnya angka. Misalnya contoh kalimatnya, pada hari ini, hari Rabu, korban atau orang yang terkena COVID-19 berjumlah misalnya 4.000 sekian. Itu kan data jelas. Fakta. Ada angkanya, data. Nah, itu untuk fakta. Sedangkan kalau opini itu hanya sebuah pendapat dari redakturnya atau redaksinya dan masih bisa dibantah. Biasanya ada kata-kata khususnya, misalnya sebaiknya pemerintah, ada kata sebaiknya, jadi sebuah harapan, nah gitu. Itu sebuah opini kalau itu. Bisa dipahami penjelasan yang jelas. Kalau fakta itu memang sifatnya empiris lah, sifatnya itu berdasarkan data, berdasarkan pengalaman, itu fakta. Kalau opini itu ada argumen pribadi, sudut pandang dari seorang penulisnya. Iya, Oke? betul, seperti Nah, itu. pertanyaan ketiga, biasanya Pak Adit, isu yang diangkat dalam teks editorial tuh isunya yang seperti apa sih? Nah, biasanya isunya yang lagi viral atau lagi hot-hotnya nih. Contoh kayak sekarang, kan lagi COVID-19, pasti itu marak diperbincangkan. Di media manapun pasti banyak. Atau misalnya kecanduan game Mobile Legends misalnya. Nah, itu pasti banyak. Atau di informasi apapun yang lagi hangat diperbincangkan, pasti itu yang dibahas gitu di berbagai macam media. Hanya saja sudut pandangnya pasti berbeda. Tiap media A dengan yang lainnya gitu. Jadi intinya yang lagi viral, yang lagi viral. Yang lagi yang lagi memang dibahas oleh masyarakat, itu memang diangkat isunya ya. Iya, Mau betul. nambahin Pak Yuma cukup? Tambahan saja sedikit. Ya, jadi intinya bahwa editorial ini mengangkat masalah-masalah atau isu-isu yang aktual, sedang hangat-hangatnya ataupun fenomenal, lagi luar biasa gitu isunya diperbincangkan, dan terakhir itu kontroversial, mengundang perbedaan pendapat gitu. Artinya bahwa mungkin setiap berita ya pasti harus aktual, harus fenomenal, karena agar menarik minat pembacanya. Buat apa? Memuat sebuah berita yang sudah basi gitu dibahas gitu ya. Jadi memang alasannya kenapa mengangkat isu dalam teks editorial yang aktual dan kontroversi itu memang ada daya tarik ya, seorang pembaca untuk membaca teksnya gitu ya. Kalau biasa-biasa aja kan nggak ada daya tariknya gitu lah ya, logikanya gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir, jawab oleh dua-duanya, Pak Adit dan Pak Yuma, manfaat mempelajari teks editorialnya itu apa? Ada manfaatnya nggak? Sangat banyak manfaatnya. Salah satunya
itu supaya kita semua yang membaca atau para pembaca bisa berpikir kritis dalam melihat informasi yang ada di teks editorial ini. Jadi jangan mentah-mentah gitu, ada informasi A, kita mentah-mentah gitu. Tapi kita harus berpikir kritis, apakah ini bisa diperdebatkan, apakah ini sudah bagus, ataupun seperti apa gitu. Jadi harus berpikir kritis dalam menyimak atau membaca sebuah informasi ataupun teks editorial itu sendiri. Mantap. Aja harus ada sisi kritisnya ya. Iya, betul. Tidak ditelan bulat-bulat infonya, kita olah. Apakah benar, cek dan recheck dulu ya, intinya gitu ya. Betul. Pak Yuma. Ya, mungkin ini menambahkan yang Pak Adit bahwa editorial ini kita tuh tidak hanya mengetahui sebuah informasi, Pak Rifki, tapi dengan membaca atau mempelajari teks editorial ini kita bisa berpikir kritis. Jadi kita harus lebih bijak dalam menyikapi suatu berita. Apakah benar berita ini ataukah tidak gitu. Nah, itulah tujuan dituliskannya atau dimuatnya editorial itu untuk agar kita berpikir kritis. Ngerti. Jadi harus bijak. Jadi intinya teks editorial ini tuh agar kita tidak termakan oleh hoax. Benar ya? Betul. Intinya itu ya, yang harus digaris bawahi itu agar kita itu tidak bisa digiring opininya oleh orang-orang yang menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan realitanya gitu ya. Intinya manfaatnya seperti itulah ya. Iya, betul. Oke. Episode ini teks editorial, sebelumnya ada teks eksposisi. betul. Sebelumnya ada teks prosedur. Iya. Ada teks apa lagi sih di bahasa Indonesia? Pak Adit. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu ada singkatannya nih, teks Oke. inti yang sering muncul. Oke. Ini bukan kasar ya, kalau disingkat E dan P. Dan E P. dan P, E-nya itu eksposisi, D-nya deskripsi, A-nya argumentasi, N-nya narasi, P-nya persuasi. Persuasi. Nah, itu 5 teks inti yang saling berkaitan gitu. Tadi juga muncul lagi tuh eksposisi di teks editorial, Pak Rifki. Kalau editorial masuknya ke E dan P enggak? Atau Masuk bukan inti? ke eksposisi. Oh, eksposisi. Masuk Iya. ke eksposisi. Yang sebelumnya dibahas oleh Ibu Citra itu Ibu ya. Citra ya. Oke, sangat kaya sekali belajar bahasa Indonesia, belajar sastra Indonesia, banyak manfaatnya. Kalian yang minat dengan kebahasaan, bahasa apapun, mau lokal, mau nasional, mau luar negeri, mancanegara, silahkan pelajari. Dan dasar-dasarnya bahasa Indonesia ini jago-jagoannya nih, ada Pak Yuma dan Amin. Pak Adit lah ya. Amin. Bisa dihubungi kalau memang ada yang kurang paham mengenai teks eksposisi apa? Editorial ya, maaf, teks editorial, kalian bisa menghubungi Pak Yuma dan Pak Adit lah ya. Oke, kita tutup saja segmen 3 dan saya ucapkan khusus terima kasih untuk Pak Adit. Mungkin ada yang mau disampaikan sedikit, boleh sedikit aja. Pesannya jangan malas membaca, itu aja. Oke, jangan malas membaca. Pak Yuma. Menyambung seperti yang tadi saya bilang, inti dari bahasa Indonesia itu membaca, menulis. Dengan membaca kita mengetahui dunia, dengan menulis dunia akan mengetahui kita. Luar biasa. Dan menulis itu membaca 2 kali ini. Ya. Betul. Jadi lebih kaya lah. Ya, kita tutup segmen 3 ini. Saya ucapkan terima kasih pada dua narasumber ini dan Pak Adit khususnya yang bersedia mampir ke zona belajar SMA 9 dari SMA 14. Terima kasih. Salam untuk teman-temannya di SMA 14. Kita tutup dengan jargon zona belajar ya, masih ingat? Masih ingat, masih. Zona belajar, Zonanya para pelajar. Oke, terima kasih. Dadah, sampai jumpa di episode lainnya di Zona Belajar.